Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang perpindahan kalor. Nah, pada perpindahan kalor ini kita akan mempelajari 3 macam perpindahan. Ada yang namanya konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Yang pertama kita belajar tentang konduksi. Konduksi ini adalah nama lainnya itu hantaran. Jadi dia perpindahan kalor. Jadi kalor itu kan panas yang disertai dengan energi. Kalornya ini berpindah dengan bantuan dari zat padat. Nah, jadi gini, konduksi itu proses perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikelnya. Maksudnya partikel dari zat padatnya. Contoh, pas kita mau memanaskan suatu, misalnya manasin besi gitu ya, manasin besi di atas ini apinya itu panas api dari besi. Ini kan panasnya dari api kemudian ke besi, besinya itu bakal bikin tangan kita juga panas. Nah, ini kalornya berpindah dari besi ke tangan, kalornya berpindah, tapi partikel-partikel dari besinya itu nggak pindah ke tangan kita, jadi partikelnya tetap ada di sini. Jadi besinya itu tetap begini, tapi rasa panasnya aja, kalornya aja yang berpindah gitu. Itu namanya konduksi. Nah, berdasarkan kehantarannya ini, zat padat kan dia kan menggunakan hantarannya itu zat padat ya, menggunakan bantuan zat padat. Nah, zat padat ini dibedakan menjadi dua untuk dari segi kehantarannya, dari kemampuan menghantarkan kalornya. Ada yang namanya konduktor, yaitu zat yang mudah menghantarkan kalor. Contohnya itu di sini ada tembaga, kemudian besi, aluminium, kuningan, ada emas, kemudian baja, dan raksa. Raksa ini termasuk ke dalam konduktor ya, dan juga perak tuh. Lalu yang kedua adalah isolator. Kalau konduktor mudah mengantarkan kalor, kalau isolator sukar mengantarkan kalor. Sukar tuh berarti sulit mengantarkan kalor. Contoh bahannya itu ada gelas, kemudian plastik, keramik, karet, kayu, kemudian ada kertas, kain, ada wol, gabus, dan lain-lain. Itu namanya isolator. Jadi dia penghambat panas, konduktor penghantar panas. Nah, panas yang disertai energi namanya kalor ya. Itu untuk konduktor, jadi untuk konduksi jadi dia harus ada hantaran zat padatnya. Kalau untuk konveksi dia ini aliran. Nah, dia beda sama konduksi. Kalau konduksi zat padat, zat penghantarnya itu adalah zat padat. Kalau konveksi zat penghantarnya adalah fluida. Fluida itu zat yang mengalir. Nah, yang mengalir itu adalah cair dan gas ya. Kalau padat itu nggak bisa mengalir. Jadi yang bisa mengalir adalah cair dan gas. Nah, konveksi ini mengalami perpindahan partikel juga. Jadi nggak cuma panasnya aja yang berpindah, tapi juga partikel-partikelnya gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi contohnya kayak gini. Angin itu gasnya maksudnya nggak cuma angin aja gitu loh, rasa dingin aja, tapi ada juga oksigennya kan ya, beserta partikel-partikelnya itu juga ikut bergerak. Nah, pada siang hari udara dari lembah itu lebih dingin daripada udara di gunung ya. Jadi yang di gunung ini lebih cepat menguap daripada yang di lembah, makanya anginnya itu mengalir dari lembah ke gunung. Nah, ketika angin mengalir itu terjadi konveksi, perpindahan kalor yang dia disertai dengan partikelnya. Ada oksigen, kemudian ada uap air, ada mungkin nitrogen, dan lain-lain. Jadi partikelnya juga ikut berpindah. Kemudian pada malam hari, karena di lembah itu suhunya lebih hangat atau dia lebih banyak menguap, maka jadi anginnya angin gunung gitu. Jadi di gunung ini lebih cepat mengalami penguapan dan penyusutan udara gitu. Makanya dia kalau siang anginnya angin lembah, kalau malam angin gunung. Seperti itu. Kemudian ada juga contohnya adalah angin laut dan angin darat. Nah, pada malam hari udara di laut itu lebih hangat daripada udara di darat ya. Jadi dia terjadi angin darat. Angin darat itu terjadi di malam hari. Sedangkan pada siang hari daratan itu lebih cepat panas, jadi lebih cepat menguap daripada laut. Sehingga anginnya itu angin dari laut
ke darat, jadi angin laut. Kalau di malam hari angin darat, di siang hari angin laut. Seperti itu. Kemudian selain ada konduksi dan juga konveksi, ada radiasi. Radiasi ini pancaran. Berbeda dengan konduksi dan konveksi, radiasi ini tidak diperlukan zat penghantar. Jadi dia itu perpindahan kalornya tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah cahaya matahari yang ke bumi. Nah, panas matahari, kalor dari matahari, dari cahaya matahari ini masuk ke bumi melalui ruang angkasa yang hampa udara. Ya kan, hampa udara. Jadi dia tidak menggunakan zat penghantara sama sekali. Dari matahari ke bumi kan nggak ada zat padat. Kalau hampa udara berarti nggak ada fluida, nggak ada gas. Dan di ruang angkasa juga nggak ada air, nggak ada zat cair. Jadi panasnya itu sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Nah, ini namanya radiasi. Kemudian mungkin kalian pernah belajar waktu SD ya. SD belajar kalau misalnya manasin air, di sini ada api, di sini ada air, di sini ada konduksi. Gitu kan? Katanya apinya itu sampai ke tangan kita, rasa panas dari apinya itu namanya radiasi. Kemudian air yang ikut panas karena dipanaskan oleh api ini namanya konveksi. Lalu besi yang ada di pancinya itu panas karena dia mengalami konduksi gitu kan ya. Yang konduksi dan konveksi ini mungkin emang benar, tapi kalau radiasi logikanya gini. Kalau misalnya kalian bisa coba lilin dinyalain, kemudian ditutup pakai gelas ya, gelasnya gelas kaca, jangan gelas plastik nanti meleleh. Lilin dinyalain kemudian ditutup pakai gelas, lama kelamaan lilinnya mati. Artinya kalau api tanpa udara dia itu nggak bisa nyala ya, api tanpa udara itu nggak bisa nyala. Berarti bisa nggak kalau misalnya dia ini panasnya sampai ke tangan kita pas nggak ada udara? Boro-boro panasnya nyampe, orang nyala juga enggak gitu kan ya. Jadi panas dari panas dari kayu bakar sampai ke tangan kita itu masih diragukan bahwa itu adalah radiasi, karena api sendiri nggak bisa nyala kalau nggak ada udara, nggak ada oksigen, dia nggak bisa nyala. Jadi ini masih diragukan merupakan radiasi. Yang paling jelas contoh radiasi itu adalah panas matahari sampai ke bumi, karena benar-benar tanpa melalui perantara gitu, baik itu fluida maupun zat padat, seperti itu. Nah, kemudian di sini manfaat dari perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya adalah, nah kita tahu bahwa waktu kita pakai pakaian yang cerah itu lebih tahan panas daripada waktu kita pakai pakaian yang gelap ya. Karena waktu menggunakan pakaian yang gelap, panas dari matahari itu kalornya itu masuk ke dalam tubuh tapi nggak keluar. Tapi kalau kita pakai warna cerah, misalnya warna putih, panas matahari kena baju kita yang warna putih itu dia terpantulkan. Nah, pas terpantulkan jadi kalornya nggak ada di sekitar badan kita. Maksudnya nggak semuanya itu masuk ke badan kita, jadi kita kepanasan. Jadi waktu siang hari yang panas lebih baik menggunakan warna yang terang kalau nggak mau kepanasan. Tapi kalau mau pakai warna gelap juga nggak masalah. Kemudian kita juga tahu bahwa dalam panci itu di teflon, di sini ada yang namanya isolator dan ada yang namanya konduktor. Konduktornya itu di bagian yang bisa menghantarkan panas, yaitu di bagian pancinya. Pegangannya ini terbuat dari isolator yang membuat kita tidak merasakan panasnya. Kemudian di sini kita jadi tahu bahwa saat kita tidur, kenapa kita harus menggunakan selimut pas kedinginan, kenapa kita nggak perlu menggunakan selimut pas nggak kedinginan, karena selimut itu kan isolator ya, dia tidak bisa menghantarkan kalor. Jadi misalnya kita kedinginan, kita pakai selimut, dalam tubuh kita ini juga mengeluarkan kalor kan, tubuh kita ini juga mengeluarkan panas disertai energi, jadi kita mengeluarkan kalor. Pas ditutup selimut, kalor yang keluar dari tubuh kita itu nggak bakalan keluar dari selimutnya, jadi tetap ada di situ sehingga kita merasa lebih hangat gitu. Lalu ada juga sistem termos. Nah, kenapa air di dalam termos tetap panas? Karena di termos ini dia kan bahan dalamnya itu adalah konduktor, lalu dia di luarnya ada kaca. Nah, di dalam ini ada kaca, jadi panas dari kacanya
panas dari dalamnya itu nggak bakalan keluar dari kaca karena kacanya isolator gitu. Jadi tetap ada di dalam sehingga meskipun sudah cukup lama isi air yang ada di dalam termosnya itu tetap hangat gitu. Dan kemudian ada juga setrika, sama seperti teflon tadi, setrika ini juga ada bagian konduktornya, ada isolatornya. Di bagian sini bisa mengantarkan kalor yang membuat pakaian lebih licin, halus, dan lembut. Lalu di bagian pegangannya ini adalah isolator sehingga kita megang setrikanya itu aman. Seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah mekanisme menjaga kestabilan tubuh. Yang pertama manusia dulu. Ada manusia dan hewan ya. Nah, manusia itu pusat dari pengaturan suhu itu ada di bagian hipotalamus pada otak. Nah, di sini jadi ketika suhu lingkungannya itu naik, maka hipotalamus bekerja supaya tubuh kita itu mengeluarkan keringat, ya. Hipotalamus akan bekerja supaya tubuh kita mengeluarkan keringat pada saat suhu lingkungannya lebih tinggi dari suhu badan kita. Jadi pas panas gitu loh. Pas panas itu kita akan mengeluarkan keringat. Jadi kelenjar keringat bekerja di sini, tapi pas dingin kita nggak akan mengeluarkan ekskresi. Jadi kan keringat itu hasil dari sistem ekskresi ya. Sistem ekskresi itu pengeluaran zat sisa yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Dikeluarkannya bisa melalui urin, kulit, atau jadi kulit itu dalam bentuk keringat, semuanya bekerja di ginjal ya. Nah, bisa dalam bentuk keringat ataupun urin. Kalau misalnya panas, maka otak akan bekerja untuk membuat tubuh kita mengeluarkan keringat. Tapi kalau dingin, suhu lingkungannya dingin, maka otak akan bekerja untuk mengeluarkan ekskresi dalam bentuk urin. Selanjutnya, ketika suhu panas di sini, otak akan menginformasikan kepada arteri, kepada pembuluh darah supaya dia itu lebih melebar. Nah, pas dia melebar, jadi ketika pembuluh darah kita melebar dan mendekat kepada kulit, supaya jadi kan terlalu panas gitu, jadi pembuluh darahnya akan melebar, akan menguap gitu. Kemudian di sini wajahnya akan lebih merah gitu ya, kulitnya akan lebih merah, nggak cuma di wajah, di tangan juga akan lebih merah. Nah, itu juga termasuk perintah dari hipotalamus. Nah, ketika suhunya dingin, ini kan ketika suhu panas ya, pembuluh darahnya akan mendekati kulit. Ketika dingin, pembuluh darah itu akan menjauh dari permukaan kulit. Jadi, misalnya di tangan di telapak tangan terutama ya, biasanya telapak tangannya akan berwarna lebih pucat gitu pada saat kedinginan. Lalu di sini adalah rambut-rambut yang ada di kulit kita, baik itu di kepala ataupun di tangan. Nah, ketika suhunya itu dingin, maka otak akan menginformasikan kepada rambutnya itu untuk berdiri. Jadi menggigil, pertama dia memberikan informasi kepada otot supaya menggigil, jadi otot yang menggigil, kemudian kulit diinformasikan bahwa rambut-rambutnya akan berdiri, itu berarti kedinginan. Tapi kalau kepanasan, maka rambutnya akan merebah gitu. Jadi itu dia untuk manusia supaya stabil, semuanya diatur oleh hipotalamus. Yang bekerja ada keringat, urin, kemudian kulit, otot, dan juga pembuluh darah. Lalu ada hewan. Untuk hewan ini ada 2 termoregulasi, jadi pengaturan suhunya itu ada hewan poikilotherm dan juga hewan homoitherm. Kalau hewan poikilotherm itu berarti hewan yang dia itu suhu tubuhnya nggak ditentukan oleh suhu lingkungan ya. Jadi suhunya itu, kondisi tubuhnya itu ditentukan, suhu untuk yang poikilotherm itu ditentukan oleh keseimbangan dengan kondisi lingkungan. Jadi dia berubah-ubah suhunya sesuai dengan suhu lingkungan. Kalau manusia ini kita termasuk ke dalam homo ya, homoekilotherm, homoetherm. Kita termasuk homoetherm, di mana kita itu selalu mempertahankan suhu tubuh kita yaitu sekitar 36, 35, 36, 37, hampir 37 ya. 37 itu udah masuk ke demam. Jadi kita mempertahankan suhu tubuh segitu baik di suhu dingin, suhu lingkungan dingin maupun suhu lingkungan yang panas. Jadi kita termasuk
homoetherm. Kalau poikilotherm dia itu sesuai dengan suhu lingkungannya. Jadi suhunya berubah-ubah. Kalau misalnya panas, dia ikutan panas. Kalau dingin, dia ikutan dingin gitu. Ini biasa juga dibilang hewan berdarah dingin. Kalau untuk yang poikilotherm seperti itu, untuk yang homoetherm sama seperti manusia saat suhunya panas, maka dia akan mengeluarkan ekskresi supaya dia tetap suhunya tetap gitu. Jadi untuk yang poikilo dia suhunya berubah, untuk yang homoetherm suhunya tetap. Seperti itu. Jadi itu dia materi kita hari ini tentang perpindahan kalor. Tadi kita udah belajar ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi, serta mekanisme untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dan juga hewan, seperti itu. Semoga ilmu kita bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.